Selamat siang investor, kembali bersama saya Melina dari Mexico Future News. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar indeks saham Amerika dan Asia dan juga komoditas minyak. Bursa saham Amerika Serikat atau Wall Street ditutup lebih tinggi pada akhir perdagangan Jumat waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Meskipun menguat, namun para investor terus mencermati perkembangan kenaikan kasus infeksi COVID-19 yang kembali melonjak tajam karena berpeluang berdampak terhadap ekonomi. Sabtu 14 November 2020, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 399,64 poin atau 1,37% menjadi 29.479,81. Sedangkan S&P 500 meningkat 48,14 poin atau 1,36% menjadi 3.585,15. Semua 11 sektor utama S&P 500 naik, dengan sektor energi dan real estate ditutup masing-masing 3,81% dan 2,28% memimpin kenaikan. Indeks komposit Nasdaq naik 119,70 poin atau 1,02% menjadi 11.829,28. Pedagang terus mempertimbangkan dampak ekonomi dari melonjaknya infeksi COVID-19 di Amerika Serikat. Menurut penghitungan oleh Universitas Johns Hopkins Amerika Serikat, telah melaporkan kira-kira 10,7 juta kasus secara total dengan jumlah kematian melebihi 243.000 pada Jumat sore kemarin. Ketua Federal Reserve Amerika Serikat Jerome Powell memperingatkan lonjakan rekor kasus COVID-19 di seluruh negeri dapat menghambat pemulihan ekonomi baru-baru ini. Pekan lalu, Partai Demokrat di Kongres Amerika Serikat mendesak negosiasi baru atas proposal bantuan virus corona yang bernilai jutaan dolar. Namun, Partai Republik segera menolak pendekatan tersebut dengan alasan terlalu mahal. Ini melanjutkan kebuntuan selama berbulan-bulan. Di sisi data, Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan, indeks harga produsen Amerika Serikat untuk permintaan akhir naik 0,3% pada bulan Oktober. Dengan dasar yang tidak disesuaikan, indeks permintaan akhir naik 0,5% untuk 12 bulan yang berakhir di bulan Oktober. Beralih ke bursa Asia, mayoritas bursa Asia dibuka menguat pada awal perdagangan Senin 16 November hari ini, didukung optimisme vaksin yang mengimbangi kekhawatiran tentang meningkatnya kasus virus corona di Eropa dan Amerika Serikat. Ditambah lagi, sebanyak 15 negara di kawasan Asia telah menandatangani kesepakatan yang membentuk aliansi perdagangan terbesar di dunia. Kesepakatan perdagangan yang ditandatangani pada hari Minggu kemarin bertujuan mengurangi tarif di sejumlah bidang. Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional kini menjadi blok perdagangan terbesar di dunia. Hal ini menandai pertama kalinya kekuatan Asia Timur, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan berada dalam satu perjanjian perdagangan. Di Jepang, Nikkei 225 naik 1,19%, sedangkan Topix menguat 1%. Sektor otomotif menguat, Nissan melonjak 3,44%, Mazda naik lebih dari 4%, dan Mitsubishi naik 3%. Perekonomian Jepang tumbuh sebesar 21,4% pada kuartal ketiga year on year, data ini menunjukkan pada hari Senin. Secara kuartalan, ekonomi tumbuh 5% lebih baik dari perkiraan 4,4% menurut Reuters. Hal ini menandakan bahwa Jepang pulih dari kerusakan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, dan di Korea Selatan, Kospi Korea Selatan naik 0,81%. Samsung Electronics dan SK Hynix melonjak lebih dari 4%. Di Australia, otoritas bursa Australia menghentikan perdagangan tak lama setelah pembukaan karena masalah data. Otoritas bursa sedang bekerja untuk memperbaiki masalah ini secepat mungkin. ASX 200 sempat melonjak 1,23% di awal perdagangan, terakhir sebelum dihentikan. Para trader mengharapkan lebih banyak kabar baik vaksin segera minggu ini dari pembuat obat Moderna. Moderna diharapkan melaporkan hasil uji klinis tahap 3. Sementara Pfizer dan BioNTech mengajukan izin penggunaan darurat pada akhir minggu. Beralih ke berita komoditas, pasar minyak tengah harap-harap cemas menanti pertemuan anggota OPEC dan sekutunya pada pekan depan untuk menentukan kepastian peningkatan produksi di tengah pandemi COVID-19 yang belum mereda.
Untuk diketahui, aliansi produsen minyak yang tergabung dalam OPEC Plus akan menggelar pertemuan sementara untuk meninjau pasar minyak pada hari Selasa 17 November 2020 sebelum akhirnya membuat keputusan terkait keberlanjutan kebijakan peningkatan produksi dalam 2 pekan ke depan. Namun, analis mengungkapkan bahwa OPEC Plus tengah mendiskusikan penundaan peningkatan pasokan yang sebelumnya ditargetkan berlaku pada bulan Januari menyusul pemangkasan produksi hingga 9,7 juta barel per hari sejak bulan Mei 2020. Para menteri dikabarkan akan menunda peningkatan produksi dalam 3 hingga 6 bulan ke depan seiring dengan permintaan minyak yang saat ini mengalami pukulan baru dari meningkatnya kembali kasus penyebaran COVID-19. Sepekan lalu, harga minyak berhasil menguat hingga 8,75% dan sempat menyentuh level $45 per barrel. Mengutip CNBC, Senin 16 November 2020, harga minyak West Texas Intermediate Amerika Serikat untuk pengiriman Desember 2020 turun 99 sen menjadi $40,13 Amerika Serikat per barrel di New York Mercantile Exchange. Sedangkan harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Januari 2021 melorot 75 sen menjadi $42,78 Amerika Serikat di London ICE Futures Exchange. Penurunan harga tidak hanya dipengaruhi kembalinya sentimen penghindaran resiko seiring masih berlanjutnya pandemi virus corona, namun juga dipengaruhi merosotnya permintaan secara fundamental. Di sisi lain, pasokan minyak mentah dari Libya terus membanjiri pasar. National Oil Corporation, BUMN minyak asal Libya, mengungkapkan kapasitas produksi negara tersebut telah naik menjadi 1,14 juta barel per hari pada hari Jumat kemarin. Sekian berita seputar indeks saham dan komoditas minyak untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa lagi.